Life Science itu kan perusahaan kita ya, AFC, Life Science gitu ya. Nah, opportunity kan artinya kesempatan kan. Makanya semua yang hadir di sini, nah sekarang udah sampai 400 dan terus bertambah nih ya. Berarti sudah mengambil kesempatan nih sebenarnya nih, sudah ditawarkan kesempatan, sudah mengambil kesempatan ini untuk menyaksikan LOP ini ya. Dan tinggal kita ambil aja nih teman-teman, terus kita manfaatkan sebaik-baiknya kesempatan ini supaya hidup kita semua tuh bisa berubah. Karena hidupku sendiri udah berubah, hidup Civivin udah berubah, dan juga tentunya hidup teman-teman itu bisa berubah drastis kalau kita join AFC gitu ya. Next. Oke, aku mau intermezzo sedikit ya teman-teman. Jadi aku suka banget dulu waktu aku jadi pilot, aku tuh sering banget terbang ke Jepang dan senang banget liburan ke Jepang. Jadi singkat cerita, aku pernah jalan di Tokyo waktu itu lagi winter dan aku saltum. Aku saltum terus aku intinya mau beli sepatu yang murah aja lah. Intinya mau beli boots karena aku kedinginan banget pada saat jalan di situ. Kalau teman-teman pernah jalan di Asakusa, di situ kan ada banyak banget makanan ya, street food, dan juga ada yang banyak jualan baju-baju, sepatu, dan itu tuh murah ya. Jadi aku akhirnya memilih satu sepatu, harganya tuh aku masih ingat banget 1.200 yen. Jadi kalau misalnya dirupiahin tuh nggak sampai 200.000, jadi murah banget kan. Nah, aku pikir ya udahlah, yang penting sekali pakai, dua kali pakai, yang penting gue nggak kedinginan. Ternyata ya, itu tuh aku beli mungkin sekitar 5 sampai 6 tahun yang lalu. Sampai sekarang sepatu itu tuh bener-bener awet loh. Padahal itu tuh nggak ada merek, cuma ada tulisan Made in Japan. That's it, itu aja. Bahkan aku sempat juga beli sepatu dari Europe, itu tuh kalah awet sama si Made in Japan itu. Di situ aku ngerasa bahwa, wah gila, berarti brand Jepang ini kualitasnya tuh bagus banget. Dan aku juga pernah beli kamera nih ya, beli kamera di Indonesia sama beli kamera di Jepang. Itu dengan brand yang sama dan series yang sama, itu bisa memiliki kualitas yang berbeda. Aku bingung kenapa bisa kayak gitu. Ternyata setelah aku cari tahu, quality controlnya Jepang ini benar-benar luar biasa, bagus banget. Sampai mamahku akhirnya penasaran banget, mamahku tuh beli iPhone akhirnya di Jepang. Aku belinya di negara lain, papaku di negara lain, kita beda-beda semua nih gitu ya. Ternyata pada saat kita compare dengan series yang sama, kameranya yang punya Jepang itu paling bagus. Di situ aku makin yakin bahwa brand Jepang ini memang quality controlnya tuh salah satu yang terbaik di dunia. Ya nggak sih? Nah, kalau kalian bisa lihat nih di sini ada Toyota, Canon, SK2, itu kan semua adalah brand-brand Jepang. Kira-kira dari teman-teman di sini ada nggak sih yang nggak punya satupun brand Jepang di rumahnya? Coba aku mau lihat di chat. Ada nggak? Atau semua punya? Atau ada yang nggak punya? Aku lihat dulu chatnya. Punya, oke, ada. Ada yang nggak punya? Semua punya ya? Punya, ada. Wah, kayaknya semua udah punya nih. Padahal aku mau nawarin buat yang belum punya. Kita next. Kalau ada yang belum punya, kalian bisa tambahin satu nih. Atau yang udah punya, tambahin lagi satu brand Jepang yang berkualitas di rumah kalian, yaitu adalah AFC tentunya. Ya, jadi AFC ini teman-teman berbeda dengan perusahaan MLM lainnya. Kalau misalnya biasanya kita bisnis MLM kan perusahaannya tuh perusahaan MLM, tapi kalau misal AFC ini adalah perusahaan farmasi. Ya, jadi memang perusahaan farmasi yang salah satu tertua dan terbesar di Jepang. Jadi udah berdiri semenjak tahun 1969. Ada yang udah lahir. Aku sih belum direncanakan ya pada saat tahun itu ya. Jadi memang ini tuh udah salah satu perusahaan yang tertua. Bahkan dia tuh sudah juga terdaftar di Tokyo Stock Exchange. Jadi sudah go public ya, teman-teman, udah trusted banget. Nah, hebatnya lagi, dia juga sudah menjadi pabrik farmasi Jepang pertama yang mendapatkan sertifikat GMP. Kalau misalnya teman-teman belum tahu GMP itu apa, GMP itu adalah Good Manufacturing Practice, yaitu di mana perusahaannya harus terjamin kualitas dan juga keamanan pangannya. Bayangin nggak sih quality control Jepang yang udah bagus gitu, dan ternyata AFC ini adalah pabrik farmasi Jepang pertama yang mendapatkan itu. Jadi kebayang ya, sebagus apa kualitas dan quality control dari perusahaan AFC ini. Next. Oke, tak kenal maka tak sayang ya. Jadi kalau aku tuh ketika aku mengikuti sesuatu, pasti aku tanya dan aku perhatikan itu visi misinya dulu. Karena orang-orang tuh biasanya nganggap sepele, tapi kalau aku tuh
pengen tahu ini tujuannya apa ya? Ini jadi kita mau dibawa kemana nih dengan kapal ini gitu kan? Nah, sama seperti mencari pasangan hidup ya, tentunya dalam mencari partner bisnis kita tuh harus sevisi dan semisi dulu, ya kan? Karena apalagi aku ini berasal dari seseorang yang skeptis banget sama MLM. Ya, jadi menurut aku MLM, sorry to say, kayak nggak ada deh terlintas di pikiran aku lah zaman dulu gitu ya. Nah, sampai akhirnya ketika aku awal jadi member, tiba-tiba aku kan disuruh tuh ikut Zoom gitu ya kalau di member. Aku hadir di Zoom yang dibawakan oleh founder, co-founder, dan juga Pak GM kita. Ya, ada Pak Ernest, ada Pak Michael Tampi, dan juga ada Pak Niko di situ. Mereka kayak lagi bincang-bincang gitu. Aku masuk ke telat waktu itu juga. Nah, terus ada satu hal yang membuat aku tuh ngena banget sebagai new member di situ ya. Pak Ernest tuh bilang, kalau misalnya beliau itu ingin membuat lapangan pekerjaan seluas-luasnya untuk banyak orang di Indonesia. Makanya kenapa ketika bekerja sama dengan Indonesia, AFC itu dijual secara direct selling, bukan secara retail. Jadi nggak dijual di Watson, Guardian seperti negara-negara lain. Ternyata tujuan MLM itu aku baru terbuka. Wow, ternyata tujuan MLM itu mulia ya. Cuman mungkin aku sudah terbuktakan oleh oknum ya. Jadi aku merasa, wah kayaknya MLM ini nggak bagus seperti itu. Tapi ternyata MLM itu mulia sekali ya setelah aku mendengar penjelasannya Pak Ernest. Ditambah ada penjelasan lagi dari Pak Michael Tampi pada saat itu, yang bilang kalau misalnya beliau itu background-nya bukan dari MLM, tapi orang finance gitu ya. Dan beliau itu ingin sekali membentuk suatu perusahaan MLM yang berintegritas. Nah, kata-kata integritas ini benar-benar nampol banget sih menurut aku, karena kebanyakan kan perusahaan-perusahaan tuh banyak melakukan kecurangan, cheating-cheating, tapi aku merasa, wah kalau misalnya dia mau membentuk sesuatu yang berintegritas, I'm in gitu kan. Dan memang udah hampir 1 tahun ini aku join DFC, kerasa banget sih perusahaan ini memang perusahaan yang full integrity, dan apa ya, aku bangga banget sih berada di sini. Dan hal-hal itu yang membuat aku tersentuh dan akhirnya aku yakin memang sesuai sama misinya, yaitu menjadi wadah transformasi yang berintegritas dengan potensi tak terbatas. Karena aku pribadi ya, teman-teman, itu sudah mengalami transformasi besar-besaran dari yang sebelumnya itu cuma seorang pilot yang bekerja di belakang mesin, nggak pernah interaksi sama orang, boro-boro bisa ngomong sama orang begini, dan aku pun seorang introvert sejati, dan bisa berubah 180 derajat, dan merasa bahwa hidup aku ini lebih berguna, lebih bermakna semenjak aku masuk ke FC. Oke, kita next dulu. Nah, ini dia perusahaan AFC ya, teman-teman. Pusatnya itu ada di Shizuoka. Kantornya di Indonesia tuh udah ada banyak. Ada di Jakarta, ada di Surabaya, Medan, dan Bali. Nah, sebentar lagi juga akan buka di Kota Bandung. Oh ya, kalau misalnya teman-teman nggak tahu Shizuoka tuh di mana, nanti bisa cek di Google, bisa cek di Maps, cari aja di dekat-dekat kota Osaka, situ lah ya. Oke, kita next. Nah, ini dia nih, founder kita yang tadi aku ceritain, yang aku tersentuh banget mendengar ceritanya. Pak Ernest ini sebenarnya adalah bisnismen yang sudah merintis karir di Amerika selama belasan tahun. Jadi, kalau dipikir-pikir, udah enak di sana, ngapain ya ke sini? Karena memang tujuannya tuh mulia banget, teman-teman. Ya, untuk membangun Indonesia. Oke, next. Ini juga tadi Pak Michael Tampi yang aku ceritain ya. Beliau itu memulai karirnya di bidang keuangan, seperti yang aku tadi bilang. Beliau juga salah satu BOD-nya dari MRI Group. Dan juga kalau misalnya ibu-ibu biasanya tahu nih ya, ada akun Parent Talk di Instagram yang suka berbagi tips, ada Mamin dan Pak Minnya. Nah, ini dia salah satu ownernya, Pak Michael Tampi. Gitu. Next. Karena produk kita adalah produk farmasi, adalah perusahaan farmasi, ya, tentunya kita harus memiliki medical expert dong. Nah, di sini kita ada Dr. Trevino, yaitu dokter yang masih aktif sebagai dosen di bidang kedokteran di Universitas Indonesia dan juga sebagai ketua program studi PDS dokter penerbangan FKUI. Jadi tentunya beliau ini sudah sangat berpengalaman ya, teman-teman. Next.
di awal kan aku udah bilang kalau misalnya visi misi AFC itu kayaknya sejalan banget gitu sama hati aku ya. Salah satunya juga gara-gara ini teman-teman gitu. Di AFC itu kita memiliki yayasan yaitu AFC Care yang merupakan yayasan yang didirikan sendiri oleh istri dari founder kita yaitu Bu Helen. Boleh next? Ini adalah beberapa contoh aksi sosial yang sudah dilakukan oleh AFC Care. Nah, ini adalah untuk Health Center Lombok, ya bantuan sampai 2 miliar. Next. Ada juga beberapa project, ya ada Nabire Project, AFC Batu Putih, bagi beras dan telur, dan juga karena Bunda Asyati juga salah satu member AFC, juga sempat bekerja sama untuk melakukan charity juga bersama AFC. Next. Nah, ini juga salah satu kolaborasi AFC Care dengan Yayasan Senyum ya, di mana kita mensupport Yayasan Senyum Bali untuk mengoperasi 20 anak yang terlahir dengan cacat sumbing. Next. Luar biasa ya. Jadi kalau misalnya kita join di AFC itu rasanya tuh kayaknya tuh bermanfaat banget gitu ya. Nah, sekarang kalau misalnya ditanya AFC Indonesia ini legal nggak sih? Iya pasti tentunya legal dong, karena AFC itu sudah terdaftar di anggota Asosiasi Perusahaan Penjualan Langsung Indonesia atau AP2LI. Nah ini dia nih, ada sertifikat keanggotaannya. Karena sudah punya sertifikat keanggotaan di AP2LI, tentunya juga sudah memiliki SIUPL atau Surat Izin Usaha Penjualan Langsung ya. Next. Oke, sampailah kita di saat yang paling ditunggu-tunggu, yaitu produknya ya. Jujur ya, kalau aku tuh memang join DFC itu bukan gara-gara bisnisnya di awal. Karena kan tadi aku udah cerita, aku tuh skeptis banget. Kayaknya nggak, it's a big no buat menjalankan MLM. Jadi aku bener-bener berawal tuh dari user, teman-teman. Kalau kalau ditanya arti produk AFC itu buat aku, itu tuh seperti my savior ya, kayak penyelamat hidup lah. Karena kalau nggak ada AFC kayaknya aku nggak tahu deh hidup aku sekarang tuh lagi ngapain ya, kerjanya apa, terus udah gitu apakah masih sakit seperti dulu gitu. Apalagi setelah aku menjalankan bisnisnya secara finansial, aku juga sangat terbantu banget gitu, karena memang produk ini ya itu adalah berperan besar dari pemulihan aku ketika aku sakit pasca lahiran, bahkan sampai mengalami postpartum depression dulu tuh. Oke, kita mulai aja ya. Produk pertama, next. Jeng jeng jeng, Utsukushi ya. Produk pertama yang akan aku bahas ini adalah Utsukushi. Sebenarnya produk ini tuh diciptakan untuk kecantikan ya. Kita boleh next dulu. Kenapa kecantikan ya? Karena produk ini tuh sebenarnya bahan aktif utamanya itu adalah salmon DNA ya, dari salmon milk DNA. Jadi dari spermanya ikan salmon. Jangan tanya aku gimana, aku nggak tahu, aku bukan ilmuwan dan profesor. Pokoknya ya oleh si profesor Jepang itu diolah gimana caranya diambil DNA salmonnya. Jadi kalau misalnya teman-teman sekarang terutama ibu-ibu ya, kalau misalnya tahu lagi hits banget tuh terapi DNA salmon yang mukanya sampai kayak totol-totol merah gitu ya. Itu untuk apa sih? Itu kan supaya kulit wajahnya jadi lebih bagus, lebih cerah, dan lain-lain sebagainya gitu kan. Tenang aja, kalian nggak perlu suntik lagi, kalian nggak perlu keluarin puluhan sampai ratusan juta, kalian bisa mendapatkan manfaat yang sama dengan meminum Utsukushi ini. Karena konsentrat peptida nanosize itu ukurannya 800 Dalton, jadi benar-benar mudah terserap sama tubuh kita, jadi memiliki efek yang sama tuh, sama seperti suntik juga. Terus yang perlu diingat, bahan utama salmonnya itu bukan salmon yang biasa kita beli di pasar ya atau di supermarket, tapi salmon spesial nih, namanya Oncorhynchus keta salmon, itu berasal dari Hokkaido ya. Jadi kalian jangan kesualayan terus wah ini nih bahan utamanya Utsukushi, bukan ya, bukan dari salmon yang biasa kita masak ya ibu-ibu. Oke, next. Nah, kehebatannya dari produk AFC adalah salah satunya mereka tuh mempunyai paten fungsi. Nah, kalau misalnya teman-teman belum tahu paten fungsi itu apa, paten fungsi itu adalah tingkatan di atas jurnal kedokteran dan juga uji klinis. Jadi benar-benar paten ya. Ibaratnya kalau misalnya obat tuh kayak apa ya, paracetamol lah, mau itu
namanya apa aja ya, mau itu di merek A, B, C, tetap gunanya itu untuk menurunkan panas, pereda nyeri. Nah, ini tuh salmon ovari peptida dan juga Diana salmon ini udah ada patennya, teman-teman, gitu. Nah, kalau misalnya Utsukushi, patennya apa? Dia ada 3. Yang pertama itu adalah anti-tumor agent, ya. Jadi aku mau cerita sedikit, karena kebanyakan member aku itu mostly adalah perempuan. Mereka banyak banget memiliki masalah miom dan juga kista di rahimnya gitu. Baik itu sadar maupun tidak disadari. Nah, setelah minum Utsukushi ini aku melihat sendiri testimonialnya dan kenal sendiri orangnya, itu banyak banget miom dan kistanya itu bisa mengecil, bahkan ada beberapa tuh yang sampai menghilang. Jadi efeknya itu bombastis banget ya. Aku ngerasa kayak, wow, ini ternyata bener ya paten fungsi ini ya, bukan main-main ya gitu. Nah, terus ada juga paten fungsi untuk terapi hepatitis C. Dan yang paling ternyata kepake di zaman pandemik ini adalah untuk mengaktifkan imunitas tubuh kita atau immune activating effect. Ya, di MIMS, yaitu buku referensi obat untuk tenaga medis, ini pun sudah tercatat loh, teman-teman, kalau misalnya produk kita itu bisa menaikkan imunitas. Which is, untuk masa pandemik ini, ya, kita sedang berperang dengan coronavirus, ini tuh benar-benar kepake banget, dan Utsukushi itu menjadi top sales-nya di AFC saat ini, gitu. Next. Selain dari paten-paten fungsi itu, ya, Utsukushi juga mengandung probiotik. Ya, probiotik itu bagus sekali untuk pencernaan dan juga kesehatan usus kita. Seperti yang kita tahu, usus itu adalah otak kedua manusia. Kalau ada iklan dulu tuh anak kecil kan dari perut turun ke kaki, dari perut naik ke kepala seperti itu. Itu benar banget teman-teman, karena perut kita, usus kita itu adalah otak kedua di tubuh kita. Makanya konsumsi probiotik itu sangat baik banget untuk kesehatan tubuh kita dan juga menaikkan imunitas tubuh gitu. Kayak aku pun selalu kasih tuh probiotik ke anak-anak kan, tujuannya ya supaya imun mereka tuh bagus gitu. Next. Nah, ini dia beberapa kandungan lain selain salmon DNA yang terkandung di dalam Utsukushi. Tentunya aku nggak akan bahas semua. Pertama, karena aku bukan dokter. Kedua, kita tidak punya waktu sampai jam 5 pagi. Jadi kita hanya akan bahas sedikit-sedikit aja. Nah, aku mau cerita sedikit ya. Dulu ketika aku terbang tuh ya, sering banget kapten aku tuh beli vitamin dari luar yang mengandung grapeseed atau ekstrak biji anggur. Nah, ini tuh terkandung di Utsukushi juga. Itu adalah resveratrol, teman-teman. Nah, itu adalah kandungan tinggi antioksidan, which is bagus banget ya. Dan harga grapeseed itu sendiri, kalau misalnya kita beli terpisah tuh udah mahal banget. Ada satu lagi nih yang aku mau bahas, Takara Kombu Fukoidan. Ya, kalau misalnya teman-teman tahu atau mungkin belum tahu, senyawa ini tuh bermanfaat untuk anti kanker. Bayangin, anti kanker dan memiliki manfaat untuk menjaga tingkat keenceran darah, memperbaiki sistem imun dan juga meningkatkan produksi antivirus dan antioksidan. Luar biasa banget ya. Jadi fukoidan ini asal muasalnya yang menstimulasi sel pembunuh alami atau natural killer cell di dalam tubuh kita. Makanya kenapa bisa mengaktifkan imunitas tubuh kita. Gitu. Selain daripada itu juga ada yang lain, iya keren banget tuh, ada yang bilang keren banget, emang keren banget Utsukushi itu ya. Tadi ada prebiotiknya, pineapple extract, fish collagen, kiwi seed extract, L-glutathione, jadi memang kandungannya itu banyak banget ya teman-teman. Jadi kalau ada yang bilang mahal, yang bener aja, ini tuh ya memang premium banget produknya. Oke, next. Nah, ini adalah jurnal-jurnal kedokteran yang mendukung statement bahwa probiotik itu ada hubungannya dengan pencegahan dan juga terapi imun untuk COVID-19. Jadi nggak serta-merta tiba-tiba jadi paten gitu ya teman-teman, enggak. Tapi sudah melewati jurnal kedokteran juga gitu. Next. Ini juga ada salah satu artikel mendukung di mana disebutkan ilmuwan Jepang itu meneliti salah satu produk ajaib, yaitu salmon sperm yang tadi kita bahas ya, yang dipakai sebagai bahan utama Utsukushi gitu. Next.
Sampailah kita di produk kedua ya. Jadi aku berterima kasih banget sih sama produk SOP ini. Dulu namanya tuh SOP 100 waktu aku join, belum Subarasi. Jujur produk inilah yang berperan penting dalam pemulihan sakitku dulu ya. Nah, jadi teman-teman, SOP ini bukan singkatan dari sop ya, sop ayam, sop kaki kambing, sop buntut ya yang bikin kita lapar, bukan. Tapi ini adalah singkatan dari salmon ovari peptida. Oke. Next, kita masuk ke intermezzo sedikit ya. Aku senang banget intermezzo memang. Gimana sih awalnya penemuan si SOP ini gitu? Nah, dulu hobiku, nggak dulu sih, sampai sekarang, hobiku tuh baca buku. Nah, dulu waktu aku hamil, aku banyak banget baca buku ya, buku-buku mengenai ibu melahirkan, menyusui, dan lain-lain gitu. Nah, aku cukup tercengang mendapati bahwa ada satu buku yang bikin statement di situ ya, kalau ibu-ibu ada zaman dulu, berapa abadnya tahun yang lalu gitu ya, itu tuh disarankan memakan plasentanya sendiri begitu bayinya sudah keluar. Bayang nggak sih ketika kita melahirkan gitu kan ya, baik itu mau sesar atau normal, kan ada plasentanya tuh. Plasentanya tuh disuruh dimakan sama ibunya. Tujuannya apa? Tujuannya itu untuk meregenerasi sel ibunya itu supaya cepat pulih dan juga memberikan anti-aging untuk si ibunya itu. Aku mikir, oke, saya pingin cepat pulih sih, tapi kayaknya nggak gini-gini amat ya kalau misalnya mau cepat pulih dan ingin mendapatkan awet muda gitu kan. Terus juga hits banget kan sekarang kalau misalnya kita tuh mengambil sel punca, ya kan? Sel punca diambil ketika baru melahirkan, terus disimpan ke bank plasenta. Nah, tujuannya itu apa sih? Buat gaya-gayaan? Tentunya tidak. Itu adalah bisa dipakai untuk mengobati penyakit degeneratif yang nantinya diderita oleh si anak. Jadi untuk terapi penyembuhan di kemudian hari jika si anak itu mengalami sakit, atau bisa juga dipakai untuk saudaranya gitu kan. Jadi memang sel punca ini atau plasenta ini memiliki efek yang sangat luar biasa banget ya. Nah, kira-kira di sini ada nggak ibu-ibu yang mau makan plasentanya sendiri? Ada nggak? Aku nunggu dulu jawabannya ya. Ada yang mau? Ada yang mau? Ada yang mau makan ari-ari? Atau bapak-bapak ada yang mau makan ari-ari istrinya? Supaya lebih sehat, Pak. Supaya lebih kuat. Ada? Nggak ada. Nggak ada yang mau ya? Oke, horor katanya. Oke, nggak kayak gitu juga ya. Kayaknya tuh barbar banget ya, ngeri ya. Ya, apalagi kalau misalnya kita udah lihat plasenta itu kan kayaknya segumpalan darah ya. Kayaknya tuh udah gitu connect sama anak kita, terus kita makan kok kayaknya barbar banget gitu ya. Makanya ilmuwan-ilmuwan peneliti itu juga setuju sama kita sebenarnya. Nggak mungkin dong kalau misalnya itu kita terus-menerus makan plasenta seperti abad purbakala, ya kan? Makanya karena misalnya kita udah punya teknologi tinggi, mereka mencari tuh gimana ya caranya untuk mendapatkan manfaat yang sama seperti plasenta manusia, tapi nggak perlu barbar dan horor kayak tadi. Next. Jadi berdasarkan itu diteliti tuh, dicari tuh kira-kira makhluk hidup apa ya yang memiliki kandungan asam amino yang kira-kira sama dan berfungsi mirip lah seperti plasenta manusia. Ya. Setelah diteliti nih, di sini ada perbandingan, ada satu lagi nih deer placenta ya, jadi plasenta rusa ya. Coba kita lihat nih teman-teman, ada human placenta di tengah. Lihat SOP di sebelah kirinya. Jauh lebih tinggi, ternyata penemuan ini luar biasa. Kita mau cari yang setara, ternyata ketemu yang lebih lagi. Hampir 2 kali lipatnya ya teman-teman manfaatnya. Jadi dari situ, udah kita nggak perlu lagi tuh makan plasenta ya kalau misalnya mau mendapatkan regenerasi sel dan juga anti-agingnya. Udah aja, semua sudah terkandung di SOP Subarasi gitu. Next. Tadi kan aku ceritain ya, kalau misalnya tadinya itu namanya SOP 100, tapi berubah menjadi Subarasi. Nah, kenapa sih berubah? Kenapa sih nggak SOP 100 aja? Karena pada saat itu aku juga, ya ampun udah cinta banget nih sama SOP 100, kenapa harus ditiadakan? Gitu kan. Nah, ternyata itu tuh ada alasannya, teman-teman. Jadi, AFC itu mengumpulkan testimonial-testimonial nih dari member-membernya dan dari pengguna-penggunanya. Ternyata efek impact yang paling besar itu adalah untuk pengguna diabetes. Sedangkan banyak banget orang-orang Indonesia yang menderita sakit jantung kan. Nah itu kan akarnya tuh ada hipertensi, terus stroke dan lain-lain. Nah itu tuh masih sedikit. Akhirnya
para ilmuwan di Jepang itu bekerja sama dengan Indonesia meneliti, disempurnakanlah, ditambahkanlah ada sardin peptide di dalam Subarashi. Tujuannya apa? Untuk mengontrol tekanan darah itu, gitu teman-teman. Dan ditambahkan lagi satu ingredients yang nggak kalah luar biasa, yaitu adalah fruit flow yang bisa mencegah penggumpalan darah. Next. Nah, ini ya teman-teman ya, sama seperti Utsukushi, SOP Subarashi juga tentunya memiliki paten. Jadi kalau teman-teman bisa juga cek paten-paten ini di Google Paten ya, kalau misalnya nggak percaya, ini kayaknya Yora bohong nih, ini kayaknya salah nih, apa ini ya. Cek aja di foto, cek di Google Paten, bener nggak nih keluar gitu. Nah, untuk paten pertamanya tadi aku udah sebutin ya, regenerasi sel ya, regenerasi sel ini artinya seluruh organ tubuh kita. Jadi organ paru-paru, jantung, pankreas, ginjal, dan lain-lain di dalam, pokoknya jeroan semua ikut terregenerasi. Makanya di kasus aku tadi tuh, yang habis lahiran nggak sembuh-sembuh, itu bisa pulih dengan cepat karena terregenerasi dengan cepat, nggak perlu makan plasentaku ya, karena udah ditanam di depan rumah, nggak bisa dimakan juga. Nah, selain daripada itu juga bisa memperlancar pembuluh darah, dan tadi karena ditambahkan sardin peptide, jadi ada anti hipertensinya juga. Ditambah dengan fruit flow disempurnakan, bisa mencegah penggumpalan darah juga. Yang teman-teman tahu sendiri sekarang lagi coronavirus begini, sering banget kan kalau misalnya komorbid itu menghadapi penggumpalan darah. Jadi ya ini memang udah mungkin rencana Tuhan ya. Didatangkanlah produk AFC ini sangat tepat banget. Nah tuh seperti Pak Niko bilang ya, penting untuk jadi mertinggi pasca COVID ya. Si Utsukushi dan Subarashi ini ternyata produk yang sangat impactful banget dan sangat berguna untuk penyintas COVID. Gitu ya teman-teman, luar biasa ya produk kita. Next. Oke, tadi aku udah sebutin marine placenta, sardines peptide, dan juga fruit flow. Tidak berhenti di situ. Aduh, kalau misalnya komposisi itu nggak habis-habis memang ya. Ada chondroitin ya, itu bagus banget buat tulang dan sendi. Ada teman aku nih ya, hadir nggak nih hari ini? Dia tuh juga sama-sama kayak aku, habis lahiran, ngeluh terus. Aduh, aku tuh gendong bayiku, lututku sakit, pinggangku sakit, ini ku sakit. Minum SOP, langsung kuat lagi gendong bayinya. Karena apa? Karena dia juga mengandung chondroitin ya, teman-teman. Terus ada juga amino acid, fiskolagen, L-glutathione yang biasa dipakai sama teman-teman semua ya, nukleot acid, elastin, dan juga hyaluronic acid. Gitu. Next. Nah, ini dia nih, ada statement bahwa Subarashi merupakan sejarah di AFC Jepang. Selama 51 tahun, AFC tidak pernah bekerja sama dengan negara lain dalam pembuatan produk. Jadi benar-benar mereka trust banget loh, teman-teman, sama negara Indonesia. Nah, bentuk kerjasamanya tuh apa? Ya tadi yang aku bilang itu, si Subarashi itu disempurnakan dari SOP 100 karena meninjau dari kesehatan orang-orang Indonesia, gitu. Next. Nah, ini adalah EFSA ya. EFSA itu European Food Safety Authority. Kalau misalnya teman-teman bingung ini tuh apa, ini tuh kayak BPOM. Ya, kalau Indonesia itu BPOM ya, tapi punya Eropa. Nah, mereka itu menyatakan bahwa fruit flow, kandungan fruit flow yang tadi aku sebutkan ada di Subarashi, itu sudah dilakukan studi pada manusia dan terbukti menunjukkan pengurangan agregasi trombosit. Luar biasa banget ya. Next. Nah, ini adalah jurnal-jurnal kedokteran yang mendukung, yang meneliti hubungan fruit flow dan juga agregasi trombosit yang tadi aku sebutkan. Next. Nah, jadi teman-teman nggak perlu khawatir, produk kita itu semuanya lengkap sertifikatnya ya. Ini ada sertifikat organik, sertifikat bebas hormon dan GMO, sertifikat free sales, dan karena kita produk Jepang, tentunya sudah dilengkapi juga dengan sertifikat bebas radiasi nuklir. Next. Produk AFC juga mendapatkan paten dari 3 negara ya, teman-teman. Dari Jepang, Korea, dan juga China. Jadi, ini adalah salah satu patennya. Boleh next. Karena produk kita sangat bagus, gimana? Bagus kan dari yang aku ceritain tadi? Nah, karena sangat bagus, nah produk kita juga menang di Monde Selection. Nah, kalau misalnya teman-teman nggak tahu Monde Selection itu apa, Monde Selection adalah penghargaan untuk makanan
atau minuman dan kosmetik yang berasal dari negara Belgia. Dan teman-teman tahu nggak sih, 80% perusahaan yang masuk seleksi di Monday itu adalah perusahaan Jepang. Karena apa? Quality-nya luar biasa bagus banget. Next. Kalau misalnya yang nanya, ini tuh sebenarnya halal nggak sih, gitu kan ya? Karena kan itu plasenta, gitu. Kalau kita makan plasenta gimana? Well, sebenarnya plasenta itu kan hanya dimiliki oleh mamalia ya, teman-teman ya. Sedangkan kalau ikan salmon seperti kita tahu dulu kita pernah belajar juga kan di waktu SD ya, kayaknya kalau ikan itu tidak menyusui deh, jadi bukan termasuk mamalia. Terus kenapa disebut plasenta? Jadi itu sebenarnya istilahnya aja teman-teman. Itu sebenarnya yang diambil adalah selaput pelindung si telur ikan salmon itu. Jadi ada semacam gelnya. Nah, itu dialah yang diekstrak menjadi salmon ovari peptida. Itu ya penjelasannya. Next. Nah, kita harus berterima kasih nih kepada dua orang yang di kanan ini. Dua dari kanan maksud aku ya, itu adalah Mr. Tadashi Eto, penemu salmon marine placenta dari Nippon Barrier Free. Dan beliau mengklaim bahwa marine placenta hanya bisa dijual untuk AFC. Jadi, ya teman-teman, ini tidak akan dijual di tempat lain. Tenang aja, ini tuh sudah dimonopoli oleh AFC. Jadi tentunya kita nggak akan ada saingan. Jadi teman-teman nggak usah takut kalau misalnya ada yang jual. Di sana juga jual SOP, katanya itu juga punya produk, katanya salmon ovari peptida. Hey, sudah dimonopoli sama kita. Tentunya produknya itu berbeda ya teman-teman kualitasnya dengan produk AFC gitu. Next. Oke. Setelah booming di bidang kesehatan, sekarang AFC juga masuk ke beauty product atau area kecantikan. Ini dia serum Sensei Suru namanya. Serum Sensei Suru ini adalah serum regenerasi ya, teman-teman. Next. Nah, Sensei Suru ini adalah serum regenerasi yang mengandung 53 asam amino. Banyak banget ya. Jadi kalau misalnya kalian udah beli, kalian pasti lihat tuh di box-nya itu banyak banget ingredients-nya ya. Kalau kalian baca kayaknya perlu kaca pembesar juga tuh, banyak banget emang. Dan efeknya itu bisa membuat kulit lebih elastis, lebih kenyal gitu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman tahu, aku juga sudah memberikan testimonialku, kalian bisa buka di Google Drive ya. Itu salah satunya ada testimonial aku juga untuk Sensei Suru. Aku cukup shock ketika aku pertama kali pakai produknya. Jadi aku tuh tipikal perempuan yang sebenarnya males skincarean ya. Tapi karena ini produk AFC dan aku udah cinta banget, makanya ketika Sensei Suru launching, aku langsung beli. Bayangin, jam 12 malam aku bangun beli. Demi nggak kehabisan Sensei Suru tuh waktu itu. Aku langsung beli, aku coba, dan baru hari pertama itu ya, itu langsung berasa banget teman-teman di kulit aku. Ini testimonial aku sendiri ya. Mungkin karena aku jarang juga pakai produk-produk, jadi aku benar-benar ngerasa tiba-tiba kulit aku tuh kayak membal-membal gitu loh. Terus benar-benar kayak elastis, sama seperti dibilang di sini gitu. Next. Jadi bikin enak ya sambil minum. Oke, kita lanjut lagi ya. Sensei Suru ini menggabungkan dua bahan aktif yang luar biasa, yaitu salmon ovari peptide atau marine placenta dan juga salmon DNA. Ya, bayangin nggak, tadi kan ada salmon ovari peptide di Suba ya, terus ada salmon DNA di Utsu, disatuin nih di Sensei Suru ya. Jadi kalau bilang Sensei Suru ini mahal, hello, ini tuh bahannya luar biasa banget teman-teman ya. Sensei Suru ini memiliki banyak manfaat positif bagi kesehatan dan kecantikan kulit kita gitu. Next. Bukan produk AFC namanya, kalau nggak punya paten. Nggak mau kalah sama Suba dan Utsu, tentunya Sensei Suru juga memiliki paten ya. Nggak kalah sama saudara-saudaranya, Sensei Suru ini punya 5 paten, bahkan salah satu kandungannya juga menang Nobel Prize ya. Ada apa aja di sini? Ada buat noda hitam di wajah, ada untuk anti alergik, ada skin whitening ya teman-teman. Nah ini yang ada paling fenomenal itu untuk pertumbuhan rambut. Aku juga awalnya nanya gitu, ini beneran buat pertumbuhan rambut tuh gimana maksudnya gitu kan. Ternyata serum ini ya teman-teman nggak cuman bisa dipakai di kulit wajah, tapi juga bisa dipakai di kulit kepala. Dan aku sudah lihat beberapa testimonial dari members-member AFC, yang rambutnya itu bisa tumbuh loh dari botak gitu.
wow, aku luar biasa. Jadi aku pakein juga sih, kayak abis kena postpartum hair loss ya, aku pakein juga di ujung-ujung ini, lumayan ya, nambah juga tuh kecil-kecil gitu ya. Jadi teman-teman bisa pakai sendiri untuk membuktikan paten-paten ini. Next. Ini dia kandungan tambahannya ya, teman-teman yang ada di Sensei Suru. Tentunya aku tidak akan bahas semua, karena kalau bahas semua kita bisa sampai subuh. Nanti kalian bisa join aja di Zoom meeting setiap hari Sabtu. Ada dokternya khusus yang akan menjelaskan kandungan-kandungan dari produk-produk AFC itu sendiri, gitu ya. Tapi kalian bisa lihat lah, ini tuh memang kandungannya tuh bagus-bagus semua. Tuh. Next. Tidak perlu khawatir ya, produk AFC itu semua sudah lulus uji klinis ya, natural, jelas aja kan memang pabriknya aja udah non chemical ya. Terus udah gitu kita juga ada GMP, organik dan pastinya juga halal. Sudah mendapatkan sertifikat bebas antibiotik, pestisida, logam berat, kimia berbahaya, hormon dan bebas pencemaran radiasi nuklir. Nah, teman-teman, izin edarnya di BPOM kita adalah ML atau makanan luar ya teman-teman ya. Jadi ini benar-benar barang tuh diimpor, bukan buatan dari Indonesia ya. Terus karena dia itu makanan, maka tidak memiliki dosis ya teman-teman. Next. Oke, ini sama aja sih penjelasannya sama seperti tadi ya. Mungkin aku lebih menekankan ke bagian makanannya aja tidak memiliki dosis. Jadi sama seperti kalau misalnya kita masuk angin gitu ya, teman-teman, kita kan minum jahe gitu ya. Kalau misalnya kita sakit tenggorokan gitu, kita minum air lemon. Nah, seperti itu. Jadi ini tuh adalah superfood. Kalau kata Pak Niko ya, minum satu box saja nggak masalah. Tapi saya belum pernah coba sih Pak ya, karena belum kuat finansialnya. Oke, lanjut. Nah, ini dia adalah sertifikat achievement di mana perusahaan HNE Dermatek Indonesia. Jadi HNE ini ya, itu tuh singkatan dari nama founder kita loh, Bu Helen dan juga Pak Ernest. So sweet banget ya. Nanti aku juga mau buat sama suamiku kayak gini. Nah, jadi mereka tuh menang second top sales loh di dunia ya untuk penjualan AFC gitu. Next. Menang lagi best selling produk tahun 2020, nomor 1 dari 87 perusahaan MLM yang terdaftar di AP2LI. Oke, lanjut lagi, kemenangan apa lagi nih? Dapat lagi Helmi Atamimi Awards tahun 2020. Menang lagi apa nih? Kita lanjut lagi. Oke, dapat lagi nih di Muri penghargaan Grand Launching perusahaan di kapal pesiar dengan undangan terbanyak 1.010 orang. Tentunya ini pasti sebelum COVID ya, kalau sekarang nggak bisa nih. Next. Ada lagi penghargaan. Aduh, nggak selesai-selesai memang penghargaan AFC ini ya. Perusahaan pengimpor suplemen kesehatan melalui pengiriman dengan pesawat terbanyak dalam 1 minggu. Artinya apa teman-teman? Artinya demand-nya tinggi sekali. Ya, jadi kalian tuh tepat banget sekarang kalau misalnya berbisnis sama AFC. Karena demand-nya itu tinggi banget. Bahkan di bulan-bulan awal tahun 2021, itu sampai kekurangan supply ya. Untung aja ya tim manajemen Pak Ernest, Pak Mike, dan Pak Niko gercep. Jadi sekarang kita bisa terpenuhi semua kebutuhannya. Next. AFC juga melakukan investasi besar-besaran ya. Hampir berapa nih? 1 miliar ya, 1 miliar yen loh. Setara dengan 124 miliar rupiah. Kalau sekarang kursnya udah naik lagi, berarti udah di atas ini nih. Mereka tuh membangun research center yang bertujuan untuk mensupport Indonesia. Karena apa? Karena Indonesia sudah terbukti menjadi salah satu negara yang paling antusiasmenya tuh tinggi banget nih untuk AFC gitu. Nah, mungkin ini memang sedikit terhambat karena COVID ya, semuanya seluruh dunia juga kena impact. Tadinya udah mau beroperasi April 2021, kita harus mundur, tapi nggak apa-apa. Artinya apa teman-teman? AFC ini memang di planning untuk long term ya, karena sekarang aja kita lagi bangun research lab yang baru gitu. Next. Menang lagi, ya ampun menang terus ya ini ya. Ada lagi nih AFC di Singapura. Jadi seperti yang tadi aku sebutin ya, AFC itu juga dijual di negara-negara lain. Tapi teman-teman, kalian tidak akan bisa menemukan Subarashi, Utsukushi, dan Sensei Suru. Baik itu di Jepang maupun negara-negara lain karena memang sudah untuk negara kita, Indonesia gitu ya. Next.
AFC ini sudah ada di beberapa negara seperti yang tadi aku sebutin. Ada di Jepang, Singapura, China, Korea, Thailand, dan lain-lain ya. Jadi memang sudah terpercaya di berbagai macam negara. Nah, kalau misalnya kalian mau ambil tuh ya investasi sendiri brandnya, itu udah pasti di atas 10M. Jadi kalau misalnya Pak Ernest bawa ini ke Indonesia, udah pasti investasinya di atas 10M. Ada nggak yang punya 10M? Di antara kalian